Kitab Kuning merupakan khazanah Islam yang kuno, dibawa oleh tabi'in sekitar abad 3 Hijriah. Pada masa tersebut, kitab-kitab kuno mengalami masa kejayaannya. Dimulai dari kitab-kitab fiqih, tauhid, tafsir, tarikh, hadis, sampai gramatikal Arab, semua berkembang sangat pesat. Dari masing-masing fan ilmu tersebut bermunculan para pakar-pakar ilmu, sehingga bisa menjadi rujukan pendapat untuk masa-masa setelahnya. Dalam memahami karya-karya salafus sholihin ini tentu tidak mudah dan gampang. Dibutuhkan beberapa keahlian khusus yang harus dimiliki sebagai penunjang atau proses pemahaman yang benar. Seperti halnya ilmu nahwu, shoroh, balaghah, mantiq, dan lain-lain. Dengan kesulitan pemahaman ini, para ulama al-mutaakhirin menciptakan sebuah metode-metode yang bisa mempermudah proses pemahaman dan telaah kitab kuning. Salah satu dari sekian metode yang ada adalah metode Auzan. Metode Auzan adalah terobosan metode nahwu shoroh terbaru yang ditemukan oleh Romo Kyai Haji Yashib Maimun Syarazi. Metode ini saya coba dengan anak yang masih nol sama sekali, tidak bisa atau tidak mampu, hanya bisa bahasa Al-Quran saja, bisa bahasa Arab saja, membaca Arab saja modalnya. Metode ini menyajikan ilmu nahwu shoroh dengan sangat mudah dan praktis. Saya juga kagum, kok bisa cepat, dengan cepatnya 6 bulan bisa membaca kitab dengan tarkibnya, mufradatnya, ditanya apa ini kalimatnya, apa ini tarkibnya, dan maknanya apa, itu semua sudah kelar. Dalam metode ini, seorang santri bahkan pemula pun mampu memahami nahwu shoroh hanya dengan kurun waktu 6 bulan. 6 bulan. Jadi apalagi yang cerdas, ini maaf bukan saya mengecilkan anak bapak ini ya, anak-anak yang sudah ada, ini biasa-biasa aja otaknya ini. Tidak ada yang cerdas ya, biasa-biasa saja. Apalagi kalau seandainya anak yang termasuk cerdasnya di luar kebiasaan misalnya, wah itu lebih cepat gitu. Yang biasa-biasa saja itu 6 bulan, 8 bulan itu sudah kelar. Metode ini berangkat dari kegelisahan zaman yang menuntut serba cepat. Hal inilah yang mendorong Romo Kyai Haji Yashib Maimun Syarazi menciptakan metode Auzan. Sehingga dengan adanya metode ini diharapkan para pemula bisa dengan mudah memahami kitab-kitab kuning karya salafus saleh. Saya juga menciptakan metode ini adalah dengan keprihatinan. Keprihatinan artinya bahwa sekarang itu anak-anak mondok itu bukan hanya mondok saja, tapi dengan sekolah. Nah ini kalau seandainya tidak ada metode yang seperti ini, jelas ditinggalkan nahwu shoroh. Jelas sekali. Adapun visi dan misi metode Auzan adalah sebagai berikut. 1. Mempercepat pemahaman kitab-kitab salafus sholihin. 2. Optimalisasi paham kaidah-kaidah nahwiyah dan sorfiyah dengan waktu yang singkat. 3. Intensif asrama bagi para peserta didik metode Auzan. Adapun misinya adalah mencetak para santri paham sumber-sumber hukum Islam
seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas dengan waktu yang relatif singkat. Metode ini dengan segala kelebihannya mempunyai 3 pendekatan, yakni sebagai berikut. Pertama, tartibul masail, peruntukan pembahasan sesuai dengan nalar orang Jawa pada khususnya dan orang Indonesia pada umumnya. Kedua, tamyizul masail, menguraikan materi secara tertuju dan jelas. Ketiga, biqadri al-hajat, sajian pembahasan, yaitu sajian pembahasan masalah-masalah disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi yang saya pakai adalah usul tartibul masail saja, hanya mengurutkan masalah. Bisanya gampang itu masalahnya diurutkan dari mana dulu kita membahas nahwu shorof ini. Nah, tartibul masail dengan tamyizul masail, dengan yang ketiga adalah qadrul hajat, tidak melebar kemana-mana tapi hanya sebatas untuk membaca saja. Dengan 3 pendekatan ini, seorang pemula tidak perlu banyak menghafal teks-teks Arab sebagai proses penunjang belajarnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha al-jihad li-ihya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan para santri memiliki kemampuan dalam memahami kitab kuning secara baik dan benar demi membumikan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, rahmatan lil alamin, bagi seluruh umat manusia. وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وإظهار الشعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء وإظهار الشعائر